Bahasan kita Al-Ghani An-Nawawi. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada Al-Hadisul Khamsa wa Thalathun, hadis yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'u ba'dukum ala bai'u ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Bihasbi mri'in min surri an yahqira akhahu muslim. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-35 ini adalah bimbingan etika sosial yang sangat indah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Ini laknya nafi larangan, nahi larangan. Janganlah kita mempunyai sifat hasad. Apa itu hasad? Yaitu iri hati. Atau dengki bahasa kitanya. Yang bagaimana, yang seperti apa orang yang punya sifat hasad? Yaitu menginginkan kenikmatan orang lain itu lenyap, dan dia berupaya untuk itu. Itu namanya hasad. Kita punya tetangga maju, nggak senang, ada sifat nggak senang melihat tetangga maju, nggak senang melihat tetangga dapat rezeki, nggak senang dapat tetangga naik jabatan misalnya. Itu ciri-ciri kita punya sifat hasad, dan ini dilarang di dalam agama kita, agama Islam. Kita nggak boleh punya sifat hasad. Selain merugikan orang lain, juga berat. Orang yang punya hasad itu hidupnya nggak nyaman, nggak enak punya sifat hasad itu. Hati nggak tentram, nggak tenang kalau kita membiarkan ada sifat hasad di dalam diri kita. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Pejabat dengan pejabat saling hasad, saling sikur, saling menjatuhkan.
kebaikan. Bisa jadi seperti itu. Di antara pebisnis saling hasad, saling menjatuhkan. Bahkan bisa jadi sekarang ini sering kita saksikan antara ustaz dengan ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saling menjatuhkan, saling menghujat. Itu kenapa? Ada sifat hasad di dalam diri kita kalau punya sifat seperti itu. Kata Nabi, pada hasad itu akan membakar amal-amal kebaikan kita seperti api membakar kayu. Habis amal-amal orang yang punya sifat hasad, pahala-pahalanya hilang bagi orang yang punya sifat hasad. Makanya harus kita hindari sifat hasad. Jadi sebaiknya kita sesama umat Islam itu kalau ada orang lain dapat nikmat, kita ikut senang. Mestinya begitu. Tetangga dapat nikmat, kita ikut senang, walaupun nggak dibagi, walaupun nggak dikasih, tetap ikut senang. Kalau dikasih ikut senang itu mah beda lagi. Dikasih, ini walaupun nggak dikasih kita tetap ikut senang. Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kalau kita perlu dikasih minjem kan begitu. Ya, saya nggak punya mobil, tapi kalau kemana-mana ada mobil, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang minjem nyewa, yang penting ada judulnya ada. Nggak usah kita mempunyai sifat hasud. Ya, dan hasud ini bisa terjadi sekali lagi kepada siapa saja. Makanya kita harus waspada. Harus waspada, jangan sampai ada di hati kita bersemayam sikap hasad atau hasud atau dengki atau iri hati. Dan yakin orang yang hasud tidak akan mempunyai ketenangan di dalam hidup. Jadi nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya orang yang punya sifat hasud. Apalagi sampai melakukan hasudnya itu agar nikmat yang diperoleh saudaranya atau orang lain hilang. Kalau orang itu maju, dia orang hasud pengen bangkrut. Kalau ada ustaz tenar misalnya, biar dia enggak terkenal lagi. Hasud bisa terjadi pada siapa saja. Mudah-mudahan Allah lindungi hati kita untuk bersih dari sifat hasud. Wala tanajashu, dan jangan saling tanajus. Tanajus ini menipu, saling menipu. Ini dalam dunia perdagangan atau jual beli atau apa saja pokoknya. Jangan ada saling menipu. Contoh tanajus begini. Kita jualan di pasar atau di mana, kita punya kawanan. Misalnya saya punya kelompok dagang, saya, Pak RT, Mas Bambang, Mas Rifan, pasar ya, jualan. Kita yang ngadepin jualan saya, yang ngadepin jualan ini termasuk tanajus ya kayak gitu. Kita jualan, ujuk-ujuk Pak RT datang. Saya hargain 100.000 contohnya begitu. Oh murah nih kata mereka. Saya beli di tempat lain nggak dapat segini, langsung beli, pora-pora beli, padahal udah sekawanan. Sehingga orang lain yang mau beli tertarik, nggak pakai nawar 100.000. Mas Bambang datang,
Iya saya juga beli kemarin 150.000 yang barang kayak ini sama. Hingga orang yang mau beli gak ragu, padahal itu barang harganya jauh di bawah itu. Nah seperti itu haram. Jualan model begitu haram. Itu kalau mainnya di harga. Atau bilang, ini kita jualan misalnya barang-barang kita KW-KW misalnya bukan asli. Datang kemarin dilihatin asli ini. Padahal dia termasuk kelompok saya. Ini asli ini barang. Saya paham banget barang-barang beginian. Mas Ripan dengan gaya bicaranya misalnya bicara gitu. Paham banget saya ini asli ini. Orang kan percaya. Saya logatnya logat Betawi, Mas Ripan logat Jawa, bukan teman ini pasti kan gitu. Asli, benar asli. Saya mau buat misalnya. Udah kita atur strategi kayak gitu. Sehingga orang yang mau beli, apalagi yang awam, yang nggak ngerti mana yang KW, mana yang ori, dia beli dengan harga ori, dengan harga asli. Padahal itu barang KW. Nah model-model kayak begitu termasuk tanajus, nggak boleh, dilarang, haram hukumnya di dalam Islam. Termasuk penjualan obat kayak gitu. Tanajus banyak terjadi jual-jualan obat, tukang-tukang obat gitu. Itu yang berobat emang kawanan dia, langsung sembuh. Emang udah diatur strategi begitu. Itu termasuk tanajus. Dan hukumnya sekali lagi haram. Jangan kita lakukan. Jadi dalam jual beli atau apa saja jangan ada unsur penipuan. Jika dalam hal transaksi apapun ada unsur penipuan, maka termasuk perbuatan tanajus yang hukumnya haram, dilarang di dalam agama kita. Wala tabaghadu, dan janganlah di antara kalian saling membenci. Gak boleh di antara kita sesama umat Islam saling membenci. Lawan dari benci, sayang, cinta. Harusnya kita sesama umat itu saling menyayangi, saling mencintai, bukan saling membenci. Gak boleh kita di antara kita saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah di antara kalian saling membelakangi. Maksudnya saling membelakangi bermusuhan. Bermusuhan, gak saling menegur, gak saling menyapa, marah, bahasa kita mah marahan. Oh marahan lebih dari 3 hari gak boleh. Paling lama marahan sesama umat Islam itu paling lama 3 hari. Jangan lebih dari itu. Dengan siapa saja, dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, apalagi dengan orang tua. Jangan saling bermusuhan. 4 didikan Nabi kita. Pertama, jangan hasud, jangan iri, jangan saling menipu, jangan saling membenci. Hilangkan kebencian terhadap saudara sesama muslim. Wala tadabaru, dan jangan saling bermusuhan. Wala bai' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan berjual beli di atas jual beli orang lain. Ini dilarang juga. Jual beli di atas jual beli orang lain maksudnya begini. Orang udah transaksi, misalnya ajat jual handphone ke Mas Ripan. Ini contoh aja ya. Jual handphone, udah transaksi, udah jadi.
datang mengasih. Jat dijual berapa itu? 1 juta bang. Ya gue yang beli 1,5 juta. Udah jadi itu transaksi. Ambil lagi gue yang beli 1,5 juta. Nah kayak gitu haram tuh perbuatan. Perbuatan mengasih melakukan seperti itu haram di dalam Islam. Bahwa dilarang. Jual beli di atas jual beli orang lain gak boleh. Atau sebaliknya tadi kan kayak yang jual, dibalik menanya ke Pak Mas beli handphone berapa itu aja? 1 juta sama saya. Mahal itu. Itu udah terjadi kayak gitu. Mahal. HP begitu paling gope. Balikin lagi. Nah hal seperti itu, melakukan hal seperti itu gak boleh. Kalau udah transaksi, udah biarin. Kalau kita mau beli, cari yang lain. Karena di dalam jual beli nggak dilarang untung banyak. Kita jual beli tidak dilarang untung banyak, tapi yang lebih baik untungnya jangan banyak. Jadi artinya boleh. Kita punya jualan misalnya belinya 500.000, kita mau jual 2 juta, boleh. Asal yang belinya ridho, sama-sama ridho dalam jual beli sah. Ya. Tapi sekali lagi yang lebih baik jualan itu standar, harganya standar. Tapi kalau kita memang mau mengambil keuntungan yang lebih besar, tidak dilarang dalam jual beli Islam, tidak dilarang. Tapi kalau menggagalkan jual beli yang sudah sah, itu hukumnya haram. Jangankan begitu, nawar barang yang lagi ditawar nggak boleh. Kita nawar barang yang, misalkan saya jual motor ke Mas Bambang, saya lagi tawarin ke Mas Bambang, RT nggak boleh nawar motor yang saya mau jual karena lagi ditawar sama Mas. Kalau mau nanti kalau udah batal. Kalau barang yang sedang ditawar itu nggak boleh kita tawar. Kecuali barangnya banyak. Mas Bambang nyawar yang ini, Pak RT yang ini, itu beda lagi. Ini satu, ini yang lagi ditawar nih barang, nggak boleh. Biarkan saja sampai transaksi selesai atau transaksinya batal, baru. Nggak boleh nyerobot, nggak boleh, haram. Bahkan meminang wanita yang sudah dipinang orang lain nggak boleh, walaupun belum nikah. Kan ada bahasa sebelum janur melengkung kan begitu. Ada bahasa kayak gitu ya. Kalau udah dipinang itu nggak boleh. Ayat sudah meminang seorang perempuan, rahim nggak boleh meminang wanita yang sama. Berantem urusan. Itu etika dalam kehidupan sosial yang dibimbing oleh suri teladan terbaik baginda Rasulullah SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu ya. Banyak-banyak nanti kita lanjutkan al-muslimu akhul muslim. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau hukumnya di calon kan gimana? Ya? Hukumnya di calon. Kalau itu mediator ya. Ya boleh. Asal jangan ada unsur najas, nipu. Ya kan kalau misalnya orangnya bagus banget. Kalau dalam Islam kalau bagus bilang bagus, jelek bilang jelek gitu. Jadi bukan nyalonnya yang dilarang, tanajusnya yang dilarang. Dalam Islam Nabi kalau jual
kambing, bulunya tebal, di dalamnya ada cacat koreng. Dikasih tahu sama penjual, ini ada koreng ini, dikoreng sampai begitu. Kalau kita kan yang jeleknya ditutupin supaya nggak kelihatan. Itu termasuk tanah najis. Jadi nyalok mediator jadi perantara boleh, ada perantara boleh. Yang nggak boleh apa? Tanah najisnya yang nggak boleh, nipu-nipunya yang nggak boleh, nipu-nipu. Ini kalau gini Mas, seandainya nih, PRT jual barang ke saya 1 juta. Saya bawa beli lain harga 1,5 juta, tapi sini udah di dalam saya 1 juta, tapi ini belum dibayar. Saya bawa beli, ini statusnya gimana? Itu keuntungan. Statusnya sama aja kita jual. Itu untung, namanya untung mediator emang di situ. Halal. Tapi udah sepakat sampai. Tapi kadang-kadang sini kan jadinya nggak ridho. Nah itu justru dari awalnya, dari akadnya harus sudah jelas. Ini saya beli 1 juta berarti ya. Nanti kalau saya jual 2 juta, yang 1 juta hak saya. Jangan bohong, begini misalnya. Ini kalau begini putar aja nih. Mas Babang kalau katakanlah mobil, Pak mau jual mobil ini 40 juta, saya dijual Mas Babang misalnya 50 juta. Nah, bilang udah laku berarti 40 juta, jatah saya berapa? Bohong begitu. Yang 10 jutanya haram. Karena nipu tadi, saya jualnya 40. Harusnya kalau emang begitu, berani bayar, saya beli 40 tapi saya akan jual nanti lebihnya dari segitu, keuntungan saya. Sini jadi sekarang itu jadi nggak ada. Ini kalau dengan saya jual 40 juga, kalau saya jual 40 biasanya dibagi lagi tuh, masa sih? Nah itu bohong. Jadi bohongnya yang haram. Yang haram bohong. Mau 1 juta, mau 2 juta, mau berapa, bohong tetap haram. Kita bohongnya dikit cuma 2 juta ya sama aja. Juga berarti kalau gitu-gitu juga lebih. Nah, ya kayak gitu bohong namanya. Itu tanah najis dalam Islam. Harusnya disepakati dari awal. Dan berarti misalnya dijual 40 juta, udah ridho tuh 40 juta. Kenapa laku 70 juta? Hilang ridhonya, nggak boleh kayak gitu. Harusnya lepas, mau laku berapa terserah, pokoknya saya jual sama Babang pada jual. Dan di bawah sini masalah. Itu yang ini yang dosa partainya berarti tidak sesuai akad dari awal. Yang tanah najis itu justru simpan jual kalau gitu. Akarnya bagaimana? Udah deal misalnya harganya 40, begitu dibayar 50 juta, ini 10 juta ini mobil-mobil kuat, mediator nggak dapat apa-apa. Nah, itu urusannya mediator dengan penjual. Nggak ada tipu-tipu loh. Pokoknya tipu-tipu di dalam Islam sekecil apapun nggak boleh. Nggak boleh. Masa jual ikan misalnya, udah saya lepas ya 20 kilo, udah 15, karena jusnya 5 kilonya. Kalau saya pernah ikan, saya kan pernah dagang di pasar. Lagi itu tuh rumah 85, 95, 10 gitu. Itu tanda jus. Di dalam Islam boleh kayak gitu. Itu berbeda gitu. 95, kalau 105, 100. Yang 85, 95. Nggak boleh kayak gitu. Walaupun nggak tahu kan Allah tahu. Kadang-kadang pakai daun 10, taruh daun 1, sekali ngambil daun 2. Nggak boleh. Jadi pokoknya unsur yang ada unsur penipuannya itu yang haram. Baik ya. Bisa dipahami.
masih banyak kita tanah jus dijual beli, banyak di pasar juga itu, termasuk ketok takrang itu kan masih banyak itu. Timbangan diakal-akalin, kalau buat beli ya untuk media, jual ya ngurangin, itu termasuk tanah jus. Dan kita yakin yang ada unsur tipu-tipunya nggak akan berkah. Kalau banyak secara matematik untungnya gede, tapi matematika Allah beda sama kita. Matematika Allah nggak masuk. Untung 5 juta misalnya, habis itu sakit, habis 10 juta kan Saya lihat segitu-segitu. rugi. Orang yang banyak nipu nggak akan berkah. Yakin ajaran Islam itu untuk kebaikan. Sesuatu yang dilarang itu pasti untuk kebaikan kita juga. Jadi jangan tipu-tipu di dalam kehidupan sosial. Yang sekarang banyak nipu, caleg nipunya janji tanah jus juga termasuk. Janji manis udah jadi mengumpat, termasuk tipu. Jangan bulan Rajab ya, bulan Rajab banyakin istighfar. Di antara istighfar yang dianjurkan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Di subuh 70, di maghrib 70. Enggak lama ya, paling 2 menit. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Enggak lama itu, 70 itu enggak sampai 5 menit. Enggak makan waktu 5 menit. Cepat. Baik, kalau tidak ada lagi yang dibahas, kita tutup dengan baca doa atau majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarabna bi annana tatarabna wa annana surabna ala fatub alayna taubatan sir kulli hawba واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين المآمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باللسان منا بالمصطفى الرسول العطاء كل سوري صلى